Halo, selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Hari ini kita membahas materi DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi pembahasan kita nanti ada pengertian DHCP, DHCP server dan DHCP client, fungsi DHCP, kemudian kelebihan dan kekurangan DHCP, cara kerja DHCP dan konfigurasi DHCP. Oke, kita lanjut saja. Pengertian DHCP. DHCP adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Kemudian DHCP adalah protokol yang berbasis arsitektur klien atau server yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian alamat IP dalam suatu jaringan. Kemudian DHCP server dan DHCP client. Di sini DHCP server merupakan sebuah mesin yang menjalankan layanan yang dapat menyewakan alamat IP dan informasi TCP/IP lainnya kepada semua klien yang memintanya. Jadi di sini ada seperti di gambar. DHCP client merupakan mesin klien yang menjalankan perangkat lunak klien. Kemudian DHCP yang memungkinkan mereka untuk dapat berkomunikasi dengan DHCP server. Ini dia. Di tanda panah yang ke bawah, di sini adalah konfigurasinya. Ada IP address, submax, default router, DNS server, list time. Kemudian untuk yang di sini send my configuration. Konfigurasinya dikirim. Oke, kita lanjut. Fungsi DHCP. DHCP yang pertama memiliki fungsi utama mendistribusikan IP address secara otomatis kepada setiap klien yang terhubung dengan jaringan komputer. Kemudian, DHCP akan memberikan kemudahan bagi seorang network administrator dalam mengelola jaringan komputer karena alokasi IP address dapat ditentukan secara otomatis dan dalam satu kali kerja. Kemudian DHCP server selain bisa memberikan IP address secara dinamik atau otomatis, juga memberikan IP address secara sistematis kepada klien yang terhubung ke jaringan komputer. Kemudian yang keempat, DHCP memberikan kemudahan dalam proses komunikasi data. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, DHCP menyediakan alamat-alamat secara dinamis dan konfigurasi lain. DHCP ini didesain untuk melayani network yang besar dan konfigurasi TCP/IP yang kompleks. Tentu tidak perlu memberikan konfigurasi alamat IP pada klien satu persatu. Kemudian menghemat tenaga dalam waktu pemberian IP. Kemudian mencegah terjadinya IP konflik yang sering terjadi pada jaringan. Terus memudahkan dalam transfer data kepada PC klien lain atau PC server. Terus kekurangannya. Jadi kekurangannya, setiap pemberian IP address tergantung pada server. Jika server mati maka semua komputer klien akan terkena dampaknya seperti disconnect dan tidak saling terhubung. Tidak ada komunikasi atau pembuktian keaslian selama komunikasi DHCP server dan DHCP client, sehingga DHCP server tidak mengetahui jika ada DHCP client yang tidak sah di dalam jaringan. Oke, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya seperti ini. Seperti yang di sini, adakah IP pada DHCP discover? Jadi keterangannya di IP list discover
sebuah proses di mana klien melakukan sebuah broadcast ke network atau local subnet. Mereka untuk menemukan sebuah DHCP server. Kemudian di sini IP-less officer. Yang ini. Yang warna kuning. Jadi adalah sebuah message yang merupakan respon dari DHCP discover yang dilakukan oleh DHCP server ke klien. Terus IP-less request. Yang ini dia. Sebuah message yang dikirim oleh si host atau klien yang menandakan bahwa si host tersebut telah menerima offering atau network configuration pada proses DHCP offer. Kemudian yang terakhir IP-less knowledge. Yang ini dia. Jadi sini adalah sebuah kondisi di mana DHCP server mengirimkan sebuah unique message ke host atau klien. Konfigurasi DHCP server. Oke, sampai di sini dulu materi kita. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Selamat belajar, terima kasih.